So what's up guys? Apa Cubs? Pada tanggal 29 Juni 2019, Papa Timotius Polikarpus Tekada Lopez meninggal dunia. Dan ketika Papa meninggal, gua dan Kajo, kita ngepost tentang meninggalnya Papa di Instagram. Dan dari puluhan ribu orang yang komentar, mayoritas dari orang yang komentar positif, ada satu komentar yang benar-benar berdampak ke gua. Nah sebelum gua membacakan komentar itu apa, gua mau menceritakan dikit tentang background gue dan Kajo di YouTube dan komentar-komentar negatif. Kita udah nge-YouTube dari tahun 2011. Dan gue dan Kajo sudah membaca, mendengar, dan melihat segala macam jenis komentar negatif yang ada di dunia maya. Tapi ketika Papa meninggal, dan ada satu orang yang komentar demikian, mampus kau, bapak kau masuk neraka karena gak masuk Islam. Nah, di sini gua nggak mau berbicara tentang agama atau semacamnya. Gua hanya mau berbicara tentang bagaimana satu komen ini benar-benar bisa ngefek ke gua yang udah notabene-nya 8 tahun kebal terhadap komentar-komentar negatif. Dan gue bingung, Kak Joanovi bingung. How is it possible that ada orang yang bisa berkomentar begitu di kematian orang tua seseorang? Ini terjadi hampir 6 bulan yang lalu. Jadi kenapa kita ngomongin sekarang? Pertama, kita nggak mau ngomongin pada saat waktu itu. Karena jelas-jelas kita lagi berkabung. Dan kedua, gue nggak mau dianggap bikin video dan mengambil sensasi dari kematian Papa. Dan video kita ini adalah tentang bullying. Tepatnya cyberbullying. Gue yakin bukan cuma gue doang dan Kajo yang mendapat komentar seperti itu. Dan gue yakin hampir semua masyarakat Indonesia sudah membaca komentar-komentar yang sangat berdampak bagi mereka. Sangat berdampak negatif bagi mereka. Dan menurut gue, ini adalah sesuatu yang kalau kita diemin saja, sekarang, generasi sekarang dan generasi ke depan, ini makin bakal tambah parah. Padahal anehnya kita adalah bangsa yang sangat bertata krama, seharusnya. Sopan santun. Sopan santun sangat dijunjung tinggi. Namun kenyataannya ini semua nggak berjalan. Jadi gue semakin pikirin gimana cara semua anak muda Indonesia bisa teredukasi masalah hal ini. Kalau kita bikin satu video ini doang, kemungkinan yang teredukasi hanya orang yang nonton video ini. Kalau video ini nggak di-share, mati di situ. Jadi gimana cara ini mencakup jangkauan yang jauh lebih luas? Kita mau masukin ini ke kurikulum Indonesia. Isi kurikulumnya apa? Kita nggak tahu secara detail. Tapi kita ada sebuah gagasan kalau harus ada etika internet, etika di era digital yang masuk di kurikulum dan sekolah-sekolah Indonesia. Nah, habis itu kita pikir kan, kita harus ngomong sama siapa nih tentang hal ini? Siapa? Ya siapa lagi selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kita dapat kesempatan untuk mewawancarai beliau dan ternyata Mas Nadiem Makarim sendiri juga ada kisah menarik tentang bullying yang ia hadapi saat ia kecil. Waktu saya masih muda itu saya cukup gendut. Fisik banget, fisik. Ya, fisik kalau dikatain. Jadi ya sempat trauma juga sih, tapi baru sadarnya trauma itu waktu lebih dewasa gitu. Jadi suka banget. Dua hal satu adalah saya waktu masih di SD gitu ya sampai kelas 6 SD itu agak gemuk dan juga saya tuh nggak pernah mukanya yang mayoritas. Jadi saya selalu tuh minoritas. Waktu saya SD di Indonesia itu saya mukanya karena Arab. Jadi bilang kayak londo putih, boleh nggak jelas gitu. Jadi juga name calling berdasarkan penampilan saya, tapi juga karena gemuk. Saya kemana-mana juga waktu saya sekolah 2 tahun di Amerika. Setelah itu saya juga ya beda lagi, bukan dari Amerika, kultur kelas. Jadinya saya selalu tuh minoritas. Dan waktu di Amerika juga pernah dipanggil karena gemuk, dipanggil butterball. Wow. Jadi seorang Nadiem Makarim pun pernah dibully saat dia kecil. Dan karena itu, karena persamaan kita ini, kita sangat yakin bahwa gagasan kita untuk masukin tata krama online ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia itu bakal diterima. Apapun ada masalah di negeri ini, masukin aja Mas Menteri di kurikulum. Kelar. Ya. Sama sekali enggak Sama sekali enggak. Ternyata nggak sesuai rencana, Novi. Dan inilah kenapa Mas Nadiem menolak solusi kita. Apakah bullying isu ini bisa di-tackle melalui
perubahan kurikulum misalnya ya. Apakah itu salah satu solusi ya? Ada berbagai macam solusi. Kalau misalnya problem bukan cuma bullying tapi pelecehan seksual, intoleransi dan lain-lain, itu 3 dosa yang saya sebut itu bisa di-solve hanya dengan mengganti kurikulum aja, kita bikin buku-bukunya berubah mengenai topik itu lalu kelar, ya sudah. Itu udah kelar masalah ini udah lama gitu. Kenyataannya aja sekarang yang dimasukkan dalam kurikulum itu aja nggak terserap. Konsep pembelajaran sama internalisasi itu beda sama dimasukkan dalam kurikulum. Dimasukkan dalam kurikulum ada step pertamanya, step 0. Baru setelah itu apa diinterpretasikan oleh guru, di role model oleh guru, lalu turun ke anaknya bagaimana, dalam proses pedagogi apa, itu rumit sekali gitu. Jadi yang udah jelas solusinya bukan masukin aja Mas Menteri di kurikulum. Ya udah kita masukin aja semua climate change segala, asal dimasukin udah kelar gitu. Nggak, salah. Total. Kak Jo, yang Mas Nadiem ngomong itu jauh lebih dalam daripada solusi yang kita tawarkan. Kita tuh cuma di permukaan saja. Sedangkan yang Mas Nadiem ngomong itu menyentuh basis atau fondasi atau fundamentalnya dari apa yang menyebabkan bullying. Bukan berarti kurikulum tidak bisa membantu. Kurikulum bisa membantu dengan cara yang tadi disebut. Mengenai mengasah critical thinking. Pisang tadi, contoh pisang tadi contoh ya. Betul. Itu contoh yang cukup baik. Saya dulu pas SD, saya diajarin. Ada 2 statement. Mana statement yang fakta, mana statement yang opini. Ini adalah pisang. Pisang enak. Pas saya 2 SD, which one is fact, which one is opinion? Oh ini emang pisang dari gambarnya. Apakah pisang itu enak? Itu opini. Iya, Contoh yang cukup baik. bagus. Sangat salah, ya. Itu contoh yang baik. Karena critical thinking itulah yang akan membuat dia lebih pede untuk ini seharusnya nggak benar ini aktivitas ini. Saya harusnya punya keberanian untuk bilang ini nggak benar aktivitas yang terjadi dalam sekolah kita. Dan yang kedua, kurikulum itu bisa sangat membantu untuk menemukan rasa tadi security dan safety. Kenapa? Apa hubungannya security sama safety sama kurikulum? Sekarang ini kurikulum kita di Indonesia itu memaksa bahwa kalau anak itu udah kelas 4 harus level matematikanya di yang kelas 4. Kalau sudah kelas 5, Harus kelas 5. mau ini anak ketinggalan apa tidak dia nggak peduli. Yang penting Dipaksakan administrasi saja. silabus pada angka itu. Makanya waktu Bank Dunia menemukan di report terakhir ini bahwa rata-rata anak-anak di Indonesia ini telat 2 tahun. Bayangkan, 2 tahun. Dan sistem kurikulumnya tidak peduli. Sistem kurikulumnya ya kalau tertinggal. Nah, yang tertinggal ini yaitu mayoritas. Dari misalnya 70%, 30% ya giat aja dan dia menjadi winner. Yang 70% ini dia di label loser. Dia di label kalau enggak ya udah emang anak bodoh. Ya, kadang-kadang di label itu sama bukan cuma sama guru, sama orang tua. Failure. Ya udah emang bukan sekolah, Bukan sekolah. bakatnya udah bukan sekolah gitu. Iya. Padahal semua anak berkembang di bidang berbeda, Dengan di pace-nya masing-masing. berbeda. Iya. Kak Jo, oke, ide awal kurikulum kita mungkin nggak 100% benar. Tapi Mas Nadiem tadi bilang, kita bisa memasuki elemen-elemen critical thinking, assessment karakter yang bisa dimasukkan ke kurikulum sehingga bisa melawan cyberbullying ini. Oleh karena itu sistem pendidikan kita yang baru ini harus benar-benar meng-highlight kekuatan setiap orang. Itulah kurikulum kita. Kurikulum kita memaksakan semua anak Indonesia menjadi A. Padahal semua orang memiliki kemampuan masing-masing. Nah, apa yang terjadi kepada orang yang gagal dalam sistem ini? Mereka mencari validasi di tempat yang lain, yaitu Itu di dia. digital. Dan juga kadang-kadang mereka mau nurunin orang lain supaya mereka nggak merasa bahwa mereka rendah sendirian. Jadi, semoga kalau sistem pendidikan kita membuat orang-orang merasa tervalidasi, mau itu di bidang seni, di bidang olahraga, Di pendidikan. di bidang pendidikan, di apapun, Pendidikan alternatif, apapun lah. itu bisa mengurangi tingkat cyberbullying di Indonesia. Tingkat orang ngatain orang lain. Karena emang juga telah diriset secara psikologi, orang tuh ngatain orang lain karena ya itu dia perlu pengakuan. Ketika dia diakui bahwa dia hebat dalam sesuatu, dia nggak usah ngata-ngatain orang lagi, Novi. Karena dia akan selalu ngeluarin energi negatif terus ke orang.
Ketika dia dapetin energi positif, dia juga akan menyebarkan energi positif. Betul. Dan Andovi berharap Kak Jo, nggak ada orang lain yang mengalami apa yang Andovi alamin. Harus membaca sesuatu yang sangat negatif di postingan meninggalnya orang tua mereka. Dan Kak Jo, Andovi mau ngomong ke orang yang komentar di Instagram Andovi tentang papa. Semoga lu ketemu energi positif lu. Dan bukan hanya untuk lu. Semoga semua orang Indonesia yang mengkomentar negatif di sosial media dan cyberbullying di Indonesia, semoga kalian semua menemukan energi positif kalian. Itulah yang kita bisa lakukan secara individu. Karena menurut gua negara Indonesia dari segi pendidikan sudah melangkah ke arah yang benar. Kita sebagai rakyat juga harus mulai fokus kepada energi positif kita. Itu yang kita pelajari dalam interview kita dengan Nadiem Makarim kali ini. Berhenti membenci dan mulai mencintai. Spread the love, guys. Comment, like, subscribe, like, comment, like, comment, subscribe, like.